Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ananda Prakoso, NIM 15220542 dari kelas 15 1A02, jurusan Ilmu Komputer dari UPSI Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas pertemuan 4 saya, yaitu perusahaan yang menggunakan Big Data. Perusahaan yang saya pilih yaitu perusahaan Netflix. Di dalam video ini, saya akan membagi beberapa submateri yang terdiri dari pertama, Introduction of Netflix, yang kedua, Sistem Rekomendasi Netflix, yang ketiga, yaitu bagaimana cara Netflix mengumpulkan data dari konsumennya, yang keempat, data-data apa saja yang dibutuhkan oleh Netflix, dan yang kelima, kegunaan dari data-data yang dikumpulkan oleh Netflix. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara general apa itu Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan jumlahnya akan terus bertambah setiap waktunya. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang semakin rutin dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun tujuan bisnis. Nah, Big Data ini terdapat 10 karakteristik, atau yang biasa disebut 10 V's of data. Yang pertama yaitu volume atau ukuran data, yang kedua velocity atau kecepatan data, yang ketiga veracity atau keakuratan data, yang keempat variety atau keberagaman data, yang kelima yaitu value atau nilai data, yang keenam yaitu validity atau kualitas data, yang ketujuh yaitu variability atau perilaku berkembang dinamis sumber data, yang kedelapan venue atau data heterogen yang terdistribusi dari beberapa platform, yang kesembilan vocabulary atau model data, yang kesepuluh vagueness atau teka-teki terhadap teknik meaning big data dan tools. Introduction of Netflix. Netflix adalah perusahaan yang menyediakan bidang jasa melalui streaming digital yang bisa kita akses melalui TV atau smartphone kita. Netflix sendiri berdiri pada tahun 1997, didirikan oleh Mark Randolph dan Reed Hastings. Pada awalnya mereka hanya ingin menyewakan DVD per keping, tapi kemudian mereka mulai memperkenalkan model bisnis berlangganan pada tahun 1999. Seiring dengan berkembangnya Netflix, akhirnya mereka pun meluncurkan layanan streaming pada tahun 2007. Sistem rekomendasi Netflix. Nah, Netflix ini sangat terkenal dengan sistem rekomendasinya. Dalam mengembangkan sistem rekomendasi tersebut, Netflix juga mengadakan kompetisi pada tahun 2006 sampai dengan 2009. Para pesertanya ditantang untuk membuat algoritma yang dapat merating film di Netflix secara akurat. Pada saat itu, Tembelcore menang dalam kompetisi tersebut. Dan akhirnya Netflix pun menggunakan algoritma dari Tembelcore. Secara general, ada dua jenis sistem rekomendasi. Yang pertama yaitu content-based system atau sistem rekomendasi berdasarkan film yang ditonton oleh penggunanya. Yang kedua yaitu collaborative filtering system atau sistem rekomendasi berdasarkan profil user yang mirip. Nah, untuk Netflix sendiri itu menggunakan sistem rekomendasi hybrid atau gabungan dari content-based system dan collaborative filtering system. Cara Netflix mengumpulkan data dari konsumennya. Nah, Netflix sendiri memiliki keunikan untuk mengumpulkan data dari konsumennya. Salah satunya yaitu dari penggunaan profil bio penggunanya dan menambah data-data selanjutnya sehingga bisa memberikan rekomendasi film yang satu genre atau sesuai dengan apa yang kita mau. Data-data yang dikumpulkan oleh Netflix. Selain dari profil bio, Netflix juga mengumpulkan beberapa data. Yang pertama, film atau acara apa aja yang pengguna tonton. Yang kedua, kapan pengguna menonton film. Yang ketiga, di mana lokasi pengguna menonton film. Yang keempat, perangkat yang digunakan oleh pengguna. Yang kelima, berapa lama pengguna menonton film. Yang keenam, seberapa sering pengguna mempause atau menghentikan film tersebut. Yang ketujuh, film apa saja yang pengguna tonton hingga akhir.
Yang ke-8, adegan apa saja yang pengguna sering ulang-ulang. Dan ke-9, kata kunci apa yang pengguna sering cari di search engine. Kegunaan dari Big Data Netflix. Berdasarkan pola data-data yang dilakukan oleh pengguna setiap harinya, Netflix bisa menganalisis dan menebak film-film apa saja yang disukai oleh penggunanya. Dari situlah Netflix bisa merekomendasikan film-film secara akurat berdasarkan hasil data penggunanya, baik melalui genre filmnya atau adegan apa saja yang sering diulang oleh penggunanya atau keywords yang sering digunakan saat mencari film di fitur pencarian. Dengan rekomendasi film itulah, pengguna merasa nyaman, praktis, dan juga tidak cepat bosan saat menggunakan aplikasi Netflix. Hal tersebut juga dibuktikan oleh hasil penelitian Netflix yang menunjukkan bahwa 75% dari penggunanya menggunakan fitur rekomendasi. Alasannya karena pengguna tidak mau capek-capek mencari film yang akan ditonton di fitur pencarian. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.